Kasus dugaan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi memunculkan berbagai analisis dari netizen yang budiman. Salah satunya dari netizen yang berbakti dengan akun @tirta_channel56 yang menyerukan pentingnya perspektif berimbang. Analisis tersebut menekankan bahwa kedekatan Inara dan Fahmi bisa jadi murni hubungan rekan bisnis yang erat atau mungkin karena Fahmi berbohong mengenai status pernikahannya. Terdapat kemungkinan Fahmi mengaku kepada Inara bahwa rumah tangganya dengan Wardatina Mawas sudah retak, bahkan sudah menjatuhkan talak atau tidak lagi serumah akibat ketidakharmonisan, terutama karena pasangan tersebut tinggal terpisah. Netizen yang berbakti tersebut berargumen bahwa publik tidak boleh menyudutkan hanya Inara, sebab tanggung jawab kesalahan juga harus dipikul oleh Fahmi, terutama jika ia berbohong soal status. Inara bahkan sempat bertanya langsung kepada Mawa mengenai kebenaran status talak suaminya. Selain itu, rekaman CCTV yang dijadikan bukti bisa jadi hanya memperlihatkan rekan bisnis yang sedang mengobrol atau tertawa akrab. Analisis ini mengingatkan agar publik selalu melihat suatu permasalahan dari dua sisi dan tidak menilai situasi hanya berdasarkan penampilan luar atau kesaksian sepihak. Saya bukannya mau membela IR yang sedang dibicarakan karena dibilang ada perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang istrinya bercadar. Tapi apa iya benar mereka berselingkuh atau hanya karena kedekatan yang begitu dekat sebagai partner bekerja sehingga menimbulkan kecurigaan si istrinya atau bukan gitu. Atau kita tidak bisa menyalahkan sepihak si IR-nya ya. Jika ini benar terjadi ya, emang ada perselingkuhan. Kita tidak bisa menyudutkan hanya satu pihak si IR. Karena jelas si istrinya yang bercadar ini kan WA bertanya soal kedekatan dengan suaminya kan. Terus si IR itu kan membalas apakah benar sedang terjadi sudah jadi talak ya. Terus tidak serumah. Mungkin dari sudut pandang banyak orang, mungkin ya suami istri ini tidak harmonis karena mereka tidak satu rumah, yang satu di mana di Medan ya, satu di Jakarta suaminya. Mungkin istrinya tidak mau diajak tinggal di Jakarta. Mungkin ya, ini baru mungkin gitu. Ada banyak kemungkinan seperti itu, ya kan. Jadi muncul mungkin ada pembicaraan si suaminya yang mengatakan mereka sudah tidak baik-baik aja rumah tangganya, ya kan, karena mungkin istrinya tinggal di Jakarta, dia nggak mau gitu loh, ya kan. Dan seorang suami kan pasti butuh perhatian dari istrinya, ya kan. Tapi istrinya tidak mau tinggal di Jakarta, sedangkan bisnis suaminya itu mayoritas di Jakarta. Dengan diungkapnya kasus perselingkuhan, dituduhkan perselingkuhan, ini bukan menjatuhkan karir suaminya, justru orang-orang di sekitar lingkungan suaminya itu semakin terkenal dia, usahanya semakin naik gitu loh, ya. Dan jika memang benar malah didukung selama ini perhubungan si IR dan suaminya di lingkungan majelisnya, bukankah malah itu berbalik ke istri yang bercadar, ya kan? Jadi begitu. Sekali lagi saya bukan membela IR ya, tapi kita jangan menyudutkan satu pihak. Walaupun selalu dibilang dia dulunya korban, ya kan? Sekarang malah balik melakukan hal itu gitu. Memang kalau saya lihat raut wajahnya memang IR kayaknya galak ya, tapi kita nggak tahu gitu kan. Mungkin dia memberikan perhatian kepada si lakinya ini, kita nggak tahu juga gitu loh, ya kan. Jadi jangan menyudutkan si IR aja. Kalau bersalah pun lakinya ikut bersalah, karena jelas IR itu bertanya sama istrinya apakah benar sudah talak 2, apakah tidak serumah, benar kan? Dia bertanya dulu loh. Mungkin suaminya yang bercerita, ya kan, suaminya yang bercerita. Dan katanya si istri yang bercadar, dia kan udah pernah izin tuh suaminya 2 kali untuk poligami. Mungkin maksudnya itu, istrinya tidak mau tinggal di Jakarta, dia lebih senang tinggal di Medan mungkin gitu kan. Dan suaminya kan, namanya suami butuh lah, namanya diurusin perhatian dan sebagainya, apalagi yang banyak duit, ya kan.
nggak harus ngerjain pekerjaan rumah, paling tidak kan ada perhatian yang setiap hari ada di rumah gitu. Itu sekali lagi mohon maaf nih kalau para netizen Indonesia yang selalu berpihak pada orang yang terlihat terjolimi ya. Sekali lagi kalau saya memandang dari dua sisi, kita tidak boleh melihatnya dari satu sisi kesalahan dari satu orang aja. Itu kalau saya ya. Kita lihat aja kelanjutannya gimana. Malah nanti kalau bukti yang dibilang ada bukti perselingkuhan, ada CCTV, ternyata itu hanya sekedar ngobrol-ngobrol ketawa sebagai rekan bisnis. Mungkin ya rekan bisnis kan kadang-kadang terlalu akrab, banyak kan kayak gitu kan, sampai ketawa-ketawa dan segala macam. Mungkin buat yang sudah bercadar mungkin itu adalah hal yang sangat tidak baik gitu. Tapi buat mereka lingkungan bisnis mungkin tuh biasa, mungkin. Kecuali rekaman itu hubungan yang sangat vulgar ya. Jadi ya memang harus siap, karena kan sudah menjalani katanya kan sampai menutup aurat sampai semuanya. Walaupun kita di Al-Quran tidak ada ya menutup ini muka ya kan. Ya harus siap juga mau di poligami ya kan. Ya jika memang benar ya IR itu melakukan perselingkuhan dan melakukan hubungan yang jauh gitu, jadi kan menutup itu tidak jaminan artinya, dan belum tentu orang yang kelihatan urakan juga itu berkelakuan tidak baik gitu. Atau tidak menutup kepalanya ini berarti tidak baik, bukan begitu berarti kan. Ini pelajaran hidup kita sebenarnya, pelajaran banget berarti buat kita semua. Jadi pada masa sekarang mungkin dari zaman dulu yang karena ada TikTok ini aja lah, jadi terungkap lah gitu kan sisi buruk yang hal-hal seperti itu gitu dibalik balutan pakaian. Ya sekali lagi buat kita semua nih pelajaran ya, mungkin kita jangan melihat orang dari kulitnya, dari pakaiannya ya. Belum tentu apa yang kita nilai itu adalah benar gitu. Terus jika satu lagi pesan saya, kita tidak boleh menilai dari satu pihak, dari pihak kesalahan si R aja ya. Tapi laki-lakinya juga dipersalahkan karena dia mungkin mengatakan kepada IR sudah mengatakan talak 2 dan mengatakan tidak satu rumah. Itu yang harus kita pegang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.